datang kembali di International Miracle Center Ministry di Simpruk Teras. Kita akan mulai ibadah kita siang ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk mulai ibadah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Ya Tuhan, kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk Kau hadir di tengah kami dalam ibadah ya siang ini, di tempat ini, di Simpruk Teras. Bila saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan di dalam ibadah kami di International Miracle Center Ministry ini. Dan kiranya Engkau menyiapkan hati kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Bapa kami mengerti akan Bapa ajarkan kami mengerti akan firman, dan biarlah hati kami terbuka menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita, semua ada dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami membuka hati kami di hadapan Kau. Kami siapkan hati kami Tuhan. Pikiran kami Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami melalui pujian kami, melalui penyembahan kami kepadamu Tuhan. Mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Ini waktu kita bersama dengan Tuhan. Mari kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Itu adalah berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Setiap hari kami merasakan sukacita-Mu Tuhan. Setiap hari kami dipenuhi kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang ada dalam kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus tenggelam dalam hadirat-Mu Bapa. Sehingga yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur. Pujian ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Kau Allah yang Kau Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Seperti Bapa di dunia ini, begitu mengasihi anak-anaknya. Begitu senang saat anak-anaknya datang menyampaikan isi hatinya. Pagi hari ini Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami lihat kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi setiap kami Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Penuhi hatiku dengan hati
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indah kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Di hadirat-Mu ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa setiap kami, bawa ku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati. Sebab setiap kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Kami mau bangkit berdiri, nyatakan bersama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, yes Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, Yesus. Diam di hati, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan, yes Tuhan, kami rasakan kasih-Mu dan indahnya amen, kudusan. Penuhi setiap kami Tuhan, haleluya Yesus. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, di setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya. Mari sembah Dia, mari nyatakan syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik.
bersamamu. Sungguh indah dalam hadiratmu, sungguh indah dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami pandang wajah-Mu, kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari rasakan kasih Tuhan. Rasakan Yesus yang menjamah setiap kita, membebaskan setiap kita dari setiap belenggu-belenggu dosa. Dia yang melepaskan kita dan menyembuhkan kita. Iman kami mau bangkit di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami diberdekakan karena Engkau Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur dari hidup kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan keluar dari mulut kami Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja Tuhan di tempat ini. Kasih-Mu mengalir Tuhan, membebas setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pendamai Tuhan, seperti Engkau yang memberikan damai buat hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, kami mau rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih, ya Yesus. Dengar Tuhan, inilah isi hati kami kepadamu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau diam, kami mau ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes, amin. Mari rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Ku hidup ya Yesus. Diam di hadirat, diam di. Lebih dalam lagi, mari masuk di hadirat. Ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu. Yes Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah Tuhan bersama-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Jawaban hidup kami Tuhan, haleluya. Ku mengangkat, yes, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur, menyembah-Mu, Mu hidup dan kasih. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan.
segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala pujian hormat bagi Engkau Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, amin. Kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan ada saat ini. Saat saya mempersiapkan lagu tadi, puji Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian yang Tuhan berikan. Sehingga saat kita ada dalam ketenangan, dalam hadirat Tuhan setiap hari, kita cakap melakukan segala perkara. Kita dimampukan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi Yesus yang ada dalam kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau kasih salam kanan kiri kita, 15 sampai 20 orang, berikan tularkan sukacita yang Tuhan kasih. Kita sama-sama kompak, kita mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab ada Roh Kudus yang menuntun. Ada Roh Kudus yang memimpin setiap kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu. Dia yang selalu mencukupkan, akan segalanya. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang perlu menjadi siap dibangun, di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semuanya siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Kita terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab ada Roh Kudus. Yes. Amin. Yang mengajar dan katakan kanan kirinya, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Semuanya yang sudah siap, amin. Semuanya siap dibangun, bertumbuh di dalam Tuhan. Saat kita sudah merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, kita bisa terbang melampaui segala masalah kita, amin. Ku kan terbang tinggi di awan, yes, bersamamu.
kemuliaan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Teguh menopang, bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab firman Tuhan yang menopang setiap kita, firman Tuhan yang mengajar setiap kita. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, hiduplah tetap di jalannya Tuhan. Mari bersama nyatakan, firman-Mu Tuhan tetap bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Amin. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Yes, ku menantikan-Mu, berikan kekuatan baru. Mari bersama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Yes, amin. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari bersama katakan, ku kan terbang. Kita mau terbang bersama Tuhan, tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu. Haleluya. Dalam kemuliaan. Sebab firman Tuhan yang teguh menopang setiap kita. Amin. Haleluya. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang, tinggi di awan. Bebaskanlah rohmu. Biarlah kuasa Tuhan menguatkan setiap kita, membebaskan setiap kita. Sebab firman-Mu teguh menopang, kami aman bersama-Mu Tuhan. Yes, dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan, kita aman bersama dengan Tuhan. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat setiap pujian. Saya percaya hati kita meluap-luap dengan sukacita dan mau terus memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Buat setiap berkat-berkat Tuhan, buat setiap kemurahan-Mu Tuhan, yang kami boleh nikmati, yang kami boleh rasakan Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur buat kesehatan, buat kekuatan ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami berjalan ke tempat ini Tuhan. Dan kami ada di tempat ini ya Tuhan. Bahwa semua itu ya Tuhan adalah kuasa-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau ya Tuhan memberi ya Tuhan untuk Engkau Tuhan, untuk pekerjaan berikan dengan kerelaan hati kami, dengan ketulusan kami. Sebab kami mau Tuhan tulus mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk sehingga kami boleh memberkati Tuhan mereka ya Tuhan yang membutuhkan Tuhan. Engkau Tuhan membutuhkan Tuhan. Banyak ya Tuhan yang mungkin mereka belum miliki Bapa.
Biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Apa yang kami beri itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama diberkati melalui kesaksian pujian yang akan disampaikan, yang akan dibawakan oleh Ibu Hana dan juga Nelly. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cik. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Puji Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kita semua. Ini udah yang ketiga apa 4 kali ya waktu itu masih di sana. Kali ini saya rindu naikkan satu pujian bersama teman saya Nelly. Saudara, bahwa satu hal kita ketahui dalam hidup ini terlalu banyak jalan ya. Tadi ada lagu tadi J awal juga jalan, tentang jalan. Memang benar, tapi ketika kita jalan bersama Tuhan, kita sudah on the track berarti sama Dia. Terkadang kita stuck karena merasa, aduh kok jangan-jangan saya salah jalan nih gitu kan. Tapi sebenarnya kalau Dia tidak akan pernah membawa kita pada jalan yang salah. Walaupun di jalan itu banyak sekali batu, kerikil, semak. Tapi Tuhan tidak pernah salah dalam hidup ini. Justru di situ kita mendapat kekuatan. Amin, saudara. Justru di situ pembentukan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami, tetapi satu hal ujungnya menuju pada surga yang kekal. Haleluya. Semoga kita semua diberkati dengan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun
satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di dalam badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak tersami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, Haleluya. terpujilah Tuhan. Terima kasih sekali kepada Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, biarlah setiap kita merasakan arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, amin. Sehingga setiap pujian yang kita naikkan, mungkin di hari Minggu ini atau di setiap hari, tidak hanya sebuah pujian, tapi itu adalah firman Tuhan yang hidup di dalam kita. Sehingga dalam segala keadaan kita dikuatkan, amin. Kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami mau membawa hati kami kepadamu Tuhan. Penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami semakin berkurang. Yesus yang semakin bertambah dalam hidup kami. Biarlah menjadi kesukaan kami mengikut Engkau Tuhan. Kami mau mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar hidup kami berkenan selalu kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Biar setiap kita mengakui di hadapan Tuhan, bukan karena kuat kami Tuhan, namun karena Roh-Mu Tuhan. Karena Roh-Mu ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari saya undang semua bangsa berdiri, nyatakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, ya Tuhan, itulah kesukaan. Biarlah ini menjadi kesukaan setiap kami Tuhan. Kami mau melepas setiap hak kami Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau mengenal kehendak Tuhan yang melampaui segala pikiran kami Tuhan. Melampaui ya Tuhan segala ya Tuhan yang kami bisa Tuhan. Sebab kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan sungguh melimpah mengalir dalam hidup kami Yesus. Kami yakin Tuhan anugerahnya mampu jadikanku hamba yang
segala hormat bagimu Yesus. Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan. Selama-lamanya ku mau menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Ku yakin anugerahnya mampu. Saya silakan kepada Bapak Pendeta Abraham Sual. Yang berkenan selalu ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Kesempatan kami ingin mendengar firman. Berbicara kepada kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Makasih untuk Ibu Gembala. 15 tahun gak ketemu kayaknya ya. Ingat terakhir itu rada-rada ngeri karena cerita. Saya satu mobil mau diantar pulang dari San Bernardino ya ke LA. Baru di Gunawan nyetir tidur itu. Masih ingat itu, beliau tidur, untung ibu ikut tuh. Ya, untung ibu ikut jadi ngopi dulu gitu ya. Kalau naik mobil di sana kan 100 km per jam gitu ya. Puji Tuhan sampai ke LA bukan ke surga, saudara ya. Haleluya. Ingatnya di situ ya. Sudah pindah dari rumah yang lama Bu atau masih di situ? Sudah pindah ya. Jadi saya nggak bisa berenang dong sana ya. Ada kolam renangnya itu. Sama tempat badminton ya kalau di gereja. Oke, Bapak Ibu sekalian, temanya bagus berhubungan dengan Paskah, yaitu bisa diklik. Ya, mengheningkan cipta selesai. Oke, kebangkitan Kristus membangkitkan keyakinan yang pupus. Memang temanya adalah kebangkitan iman. Lalu saya tambahin seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ayatnya di sana. Jujur saja, jujur yang saya itu gaptek, yang bisa bikin begini itu istri saya. Makanya cari istri itu yang pintar. Ya. Dan istri saya pintar. Mengapa saya bilang istri saya pintar? Ini bukan subjektif. Saya bilang mengapa istri saya pintar? Alasannya yang pertama adalah karena dia mau saya nikahi. Hanya wanita bodoh lah yang menolak cinta saya. Ya kira-kira begitu ya. Berarti istri Bapak pintar ya. Yang kedua, saya dan istri saya sangat terganggu apabila lagi khotbah orang lihat gadget. Iya lah. Nah, tapi kita nggak boleh suzon ya. Atau suzon itu apa ya? Berprasangka buruk gitu ya. Siapa tahu dia buka ayat. Nah, istri saya pintar. Semua ayat yang dibahas ada di sini. Jadi kalau saudara lihat gadget pasti lihat WhatsApp itu. Itu pasti lihat yang lain. Orang ayatnya ada di sini ngapain lihat? Pintar juga istri saya ya. Baik. Kita baca ayat ini ya, 3-4. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut
kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Klik. Kita akan berkenalan dengan Thomas atau Didimus. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan nomor WhatsApp-nya karena beliau bilang jangan dikasih kemana-mana. Ya, jadi informasi dari saya saja. Anda nggak perlu WhatsApp ke beliau ya. Ya, karena beliau sudah mati ditombak di India. Nanti ada ceritanya. Oke, klik. Kita akan kenalan dengan yang namanya Didimus atau Thomas. Itu bahasa Yunaninya. Dan oke, bisa digeser, sayang. Kecilin kalau enggak, ya oke. Oke, jadi Thomas artinya kembar. Nama lainnya Didimus. Kemungkinan dia seorang nelayan, saudara ya. Nah, Thomas atau Didimus ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dia tidak hadir dalam pertemuan bersama murid-murid yang lain saat Yesus menampakkan diri sesudah bangkit yang pertama ya. Yang kedua menampakkan diri atau dalam pertemuan itu Thomas ada. Ya, lanjut. Kita akan pelajari ada 3 hal, yaitu Thomas dan logikanya, yang kedua Thomas dan komitmennya, dan yang ketiga Thomas dengan keyakinannya. Kita masuk Thomas dan logikanya. Apa itu logika? Logika adalah kecakapan berpikir secara tepat, berdasarkan pada kenyataan dan masuk akal. Buat dan tidak masuk akal. Kalau Anda kuliah mungkin dapat juga ini ya, mata kuliah logika, begitu. Dan saya orang pacaran atau menentukan seseorang jadi pacar atau istri atau suami itu kalau bisa setelah kuliah atau tidak, kalaupun oke, itu jangan di SMA ya, SMP SMA itu logikanya masih parah itu, kayak lagu rock itu logika, Agnes bilang gitu kan ya, Agnes Monica ya, enggak ada. Oke. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan. Nah, logika itu orientasinya ini dan nanti. Ya. Gimana ini sekarang ini? Dan besoknya gimana? Dan logika itu semuanya ada alasan. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini? Gitu ya. Dan semuanya itu ada sebab akibatnya. Ya. Lalu semua dilakukan dengan tepat. Apanya ya? Ekonya kecil nggak bisa, dimatiin aja, kalau nggak bunuh aja dia. Oke. Ya, karena saya bukan penyanyi dangdut jadi nggak perlu pakai eko. Ya kan? Penyanyi dangdut suka ekonya ya, kalau saya nggak ya. Oke, jadi itu sepintas mengenai logika. Lanjut lagi. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kelima, klik silakan. Yohanes 14 ayat yang kelima. Oke. Saya hari apa itu ya, khotbah. Lalu karena bermasalah ini, kebetulan mereka itu punya grup WhatsApp. Jadi saya kirim aja ini melalui grup. Bacanya lagi. Oke, bisa sayang? Tolong di ya, teleponnya nanti aja, konsentrasi ini aja. Ya, konsentrasi ini bisa? Ya, oke. Yohanes 14 ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Logikanya betul kan? Logikanya betul, jadi kami tidak tahu, ya. Engkau pergi, misalnya begini, siapa namanya Pak? Surya. Oh ini kalau malam ngumpet. Yo adanya berkeliaran.
peliharannya pagi sama sore aja. Sore kemana saya cariin Surya? Hanya orang intelektual tinggi yang mengerti umur saya ini. Ya kan namanya Surya. Kalau orangnya IQ-nya pas-pasan apaan ya? Berarti orang-orang sini IQ-nya tinggi-tinggi bagus. Lalu kalau humor ya di Amerika sama di Indonesia beda. Kalau di Amerika itu humor logika begitu. Tapi kalau di Indonesia yang kepleset itu diketawain. Tapi kalau logika apaan ya gitu. Misalnya ya, saya itu betul-betul kalau saya itu paling anti dan gak berani lirik cewek cakep. Kalau saya berjalan sama istri saya. Betul. Nah itu humor logika itu. Humor logika begitu. Oke. Nah, saudara-saudara, Thomas orang yang berpikir secara logis. Apakah logika itu penting? Penting enggak? Penting enggak? Ayo kita main logika. Apa? Nah ini masuk logika Pak. Kita main logika. Ketika Anda mau mengendarai mobil, apa pertama kali yang Anda lakukan? Hah? Kunci? Starter gitu. Yang betul buka pintu. Kalau nggak buka, mau nah, sekarang saya pernah lihat orang naik motor, ya itu di starter nggak bisa-bisa. Di starter nggak bisa-bisa. Secara logikanya, yang pertama kali apa yang Anda cek? Businya, apalagi? Bensinnya, baterai akinya. Yang betul itu udah on atau off? Ngapain belum apa-apa busi? Bensinnya. Ya kalau nggak on atau off, ya susah. Itu permainan logika ya. Jadi saya suka sebenarnya permainan logika itu. Tapi sekali lagi hati-hati, logika itu bukan di atas iman ya. Logika harus di bawah iman, tapi gunakan logika. Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Seorang mahasiswa UI waktu itu saya ceramah berkata, gak masuk logika. Sorry ya, bahasanya salah. Bukan gak masuk logika, tapi logika Anda yang gak nyampe ke sana. Beda ya, yang gak masuk logika itu adalah kalau seorang laki-laki melahirkan atau transgender, orang transgender kan, dari dari cowok ke cewek, itu dia tidak akan pernah mengandung. Itu tidak masuk logika. Namanya melampaui logika begini, Pak Surya, maaf, buat ilustrasi ya. Anda bisa membuat laptop? Nggak bisa. Saya tanya sama saudara, membuat laptop itu masuk akal atau nggak masuk akal? Kenapa? Ini pasti Anda orang Indonesia. Orang Indonesia itu ya kalau jawab betul tapi ditanya kenapa nggak tahu. Ini akibat kalau sekolah itu ulangannya pilihan ganda. Jawabannya A betul, kenapa? Betul, ya pokoknya A gitu. Kenapa? Kenapa membuat laptop itu masuk akal? Nah, pinter ini. Pak udah punya anak? Anaknya mana? Saya ingin keturunan saya bagus. Belum punya pacar? Udah punya? Kalau udah, putuskan saja. Jadi mudah-mudahan kita besan. Siapa namanya? Taunya? Umur berapa? 18. Nah, anak saya yang pertama itu sudah menikah, punya perempuan. Anak saya perempuan, yang pertama perempuan, udah menikah, punya 2 anak.
Anak saya yang kedua, laki-laki, sudah menikah, sudah punya 2 anak. Dan anak saya hanya 2. Nah, bingung kan? Saya sama siapa? Kamu tunggu saya punya anak lagi. Ya, tunggu saja. Sampai kapan? Ya, tunggu aja. Oke. Pak Surya tidak bisa membuat laptop. Membuat laptop itu masuk akal. Kalau Pak Surya tidak bisa membuat laptop, bukan berarti membuat laptop itu nggak masuk akal. Tapi mohon maaf, akal Anda nggak nyampe ke sana. Paham ya? Satu saat saya dari LA diundang khotbah, ada acara, bukan diundang khotbah, ada acara ke San Francisco. Karena waktu itu belum kenalan sama Bapak dan Ibu Gembala yang punya jemaat di San Francisco. Jadi saya ke San Francisco, lalu tiketnya diarahkan ke San Jose, tulisannya San Jose itu ya. Saya bilang saya mau ke San Francisco bukan San Jose. Udah kamu ikutin saya aja. Di San Jose nanti ada yang jemput kamu dan besok ke San Francisco naik mobil 1 jam. Ternyata San Jose adalah di sana ada Silicon komputer dunia di situ kan. Saudara-saudara, dan yang jemput saya dua-duanya kerja di komputer hebat. Saya diajak keliling. Dan malah bagus di sana saya ada ini ya, pintu 1000 pintu. Jadi buka sini tutup, buka sini tutup gitu ya. Malah dan juga kalau nggak salah ada orang yang menemukan pembuat senjata merek apa nggak tahu deh. Tapi yang jelas misalnya saya ke sana dikasih tahu ini loh cara membuat laptop itu begini gini. Lalu saya bilang, oh begitu. Jadi kalau Pak Surya ingin tahu, ya pergilah ke sana. Oh begitu. Yesus Allah yang jadi manusia, gak masuk akal. Bukan, akal kamu gak nyampe ke sana. Kamu ingin tahu kayak apa ceritanya kok Yesus Allah yang bisa jadi manusia. Nah Yesus di surga, nunggu kamu ke surga. Itu pun kalau ke surga. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi logika itu penting, logika itu berguna. Masuk ke komitmen. Thomas punya komitmen. Iman berhubungan dengan logika dan iman berhubungan dengan komitmen. Kalau Anda hanya berdasarkan berdasarkan logika tanpa komitmen, kalau dianggap tidak masuk logika, Anda tidak berkomitmen. Nah, komitmen adalah suatu keadaan di mana seorang menjalin keterikatan pada diri sendiri dan orang lain. Dan itu dilakukan melalui perjanjian maupun tidak langsung. Tujuannya untuk mempertahankan sebuah hubungan. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, apakah ada komitmen atau apakah terbukti komitmen dari Thomas untuk tetap percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu? Klik, saudara-saudara, ternyata Thomas adalah orang yang berkomitmen. Dia meninggal di kota Madras, India dengan cara ditombak pada tahun 75 Masehi. Setelah 20 tahun menginjil di situ. Tadinya enggak percaya sama Yesus, meragukan. Tapi dia tetap percaya, punya komitmen, mari kita pergi. Ya, kita mati untuk dia. Dan betul-betul dia mati untuk Yesus. Saudara, yang terakhir Thomas dan keyakinannya. Silakan. Nah itu ketahuan botak kanannya. Kita baca ayatnya ya, 3-4. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas
bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cocokkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allah. Saudara, logika Thomas, mana bisa sih orang mati kok bangkit? Itu logika yang ecek-ecek. Kalau Anda, ini direkam, siapapun Anda yang menonton rekaman ini dan Anda yang hadir. Kalau Anda tetap pakai logika bahwa Yesus itu nggak mati, tapi ijazahnya dicuri orang, ijazah. Apa? Tapi jenazah itu waktu mati bawa ijazahnya itu. Oke, waktu jenazah, katanya jenazahnya dicuri orang. Sorry, logikanya ecek-ecek. Itu bukan nggak masuk akal, akal kita nggak nyampe ke sana. Ya. Contohnya banyak, saya suka kalau kita adu logika, saya suka. Ayo kita main logika. Misalnya soal iman nih, iman. Siapa di sini yang naik Grab atau mobil itu selain Grab apa ya? Gokar. Bapak pernah naik Gokar? Nah, waktu Bapak naik Gokar, ini sekarang udah bagus ya, tertata kan? Pengemudinya kalau dulu kan enggak. Ya. Tapi saya tanya, Bapak pernah nggak nanya sama sopirnya punya SIM atau tidak? Atau SIM-nya masih berlaku atau tidak? Nggak pernah. Pernah ngecek remnya itu pakem atau belum? Kenapa? Sopirnya kenalan Bapak? Kenal sama Bapak? Kok percaya? Ngaco itu. Tapi lebih ngaco lagi kalau Anda bilang, mas SIM-nya mana, lihat dulu. Mas, remnya belum enggak ya? Begini mas, yuk ngebut, lalu saya di sini langsung direm mas ya. Dia bener loh, mundur, ngebut, tapi enggak direm, matilah kita. Iman, percaya. Sama orang yang tidak kita percaya. Nah, maksudnya yang tidak kita kenal. Ibu suka apa, makan apa? Buah. Masakan gratis, oh ya saya tahu itu juga. Saya juga itu Bu, saya juga itu gratis saja dan banyak, murah dan enak. Maka jenis makan apa? Nasi goreng, apa? Mie apa? Mie kuah, bakmi ayam. Pertanyaan saya begini, oke, bakmi ayam kebanyakan langsung Anda lihat ya. Kalau Anda ke restoran tingkat tinggi, kan masaknya kan di dapur, ya kan? Ibu tahu nggak waktu lagi masak, supaya agak-agak kental, supaya agak dikit kental gitu, supaya agak kalau pesen sayur asem yang agak asam 2, cukup 2, kalau 3 keaseman. Ada kemungkinan begitu kan? Tapi kenapa ibu nggak ke dapur lihat dulu? Mana saya lihat? Mana ini? Enggak kan? Ada yang pergi ke restoran, lihat ke dapur, cara bikinnya bisa dibacok loh sama itu. Sama orang yang tidak kenal kita percaya. Why not kepada Tuhan kok kita nggak percaya? Nggak masuk otak saya. Nggak masuk otak saya. Jadi makanya aja. Saudara ingin tahu cara betul-betul iman yang pasrah. Nanti kalau Ibu Nita pulang ke Amerika, kalau pas pesawatnya goncang, apa kalau dia mas turun sini aja mas? Ya udah turun tendang. Jadi mau ngapainnya nggak? Mau teriak-teriak, mau apa?
Jadi saudara, iman itu memang hidup harus berdasarkan logika. Iman pun juga ada logika. Tetapi masalahnya adalah letakkan iman di atas logika. Jangan dikira Yesus nggak pernah bicara logika. Kalau Anda mau membangun rumah, ini dulu. Mau perang, hitung-hitung dulu. Logika. Tapi jangan sampai logika di bawah, jangan sampai logika di atas iman. Karena kadangkala iman itu melampaui logika. Ya. Saudara-saudara, klik Thomas dan keyakinannya. Thomas bukan tidak memiliki keyakinan pada keilahian Tuhan Yesus. Hanya logikanya lebih besar daripada keyakinannya. Ini yang bahaya. Oke, silakan Mas. Ya. Masalahnya ia selalu lebih mempercayai segala hal hanya jika sudah melihatnya. Karena ia memang orang yang berpikir logis. Pak Surya, kalau Anda jadi Thomas, saya nggak akan percaya kalau saya lihat. Jadi imannya berdasarkan lihat. Pak Surya percaya punya otak? Pernah lihat otaknya? Pernah lihat otaknya? Belum. Nah itu nggak berotak. Bingung kan? Anda tidak pernah melihat jantung Anda. Oh itu kalau itu mah itu di monitor. Sekali-sekali buka. Oh gitu. Tapi Anda percaya. Anda percaya. Jadi saudara percayanya ya dari logika. Balik lagi saudara. Kenapa Pak Abraham percaya ada Amerika? Loh, ada buku-bukunya kok. Kenapa saya percaya orang lumpuh berjalan? Walaupun kayaknya nggak masuk logika kan. Loh, ada ceritanya kok. Gitu. Jadi jangan pisahkan logika dengan iman. Cuman letakkannya posisinya yang benar. Iman tanpa logika ngawur. Ngawur saudara. Dalam nama Yesus. Pas Jumat berdiri di depan kawan-kawan yang baru keluar dari ibadah. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Dia betul-betul dekat surga itu orangnya. Langsung naik ke surga itu dia. Iman itu pakai otak. Gitu. Jangan asal seenaknya aja. Ada satu saat sebuah cerita. Seorang tukang cukur. Yang zaman dahulu nggak model sekarang kan salon. Pakai yang begini kan. Gitu kan. Sekarang kan sistemnya listrik semua. Lalu pisaunya yang cek-cek gitu kan. Nah, suatu saat dia di gereja dengar khotbah. Injili, ceritakan kepada orang lain siapa itu Yesus. Caranya mudah saja, kata pendeta. Tanya sama orang itu. Kamu mati yakin gak masuk surga? Dari situ baru cerita tentang Yesus. Oh saudara, dia mengebu-ngebu ingin bersaksi. Ketika dia mau nyukur, ngomong enggak berani. Udah beresin, enggak berani. Tinggal terakhir dikasih air sabun itu kan. Kasih air sabun kan. Iya. Wah, enggak berani. Pas dia ngasah pisaunya, dia berani. Pak, apakah Bapak yakin mati masuk surga? Kabur. Itu penginjilan yang ngaco. Iman tanpa logika. Nah, gila. Termasuk juga WL ini hati-hati. Kalau mimpin puji-pujian jangan langsung logikanya hilang. Lagi menyembah. Haleluya. Mari kita menyembah. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa.
semuanya. Mari kita nyanyi depan. Ingkong badannya. Apa gak ngaco itu? Lalu WL kalau pilih lagu juga hati-hati. Jangan membingungkan jemaat. Ada WL pilih lagu membingungkan jemaat. Pas waktu praise, ku mau di sana. Ku mau di sana. Waktu penyembahan, ku ingin tetap di sini. Jemaat bingung ya. Lu maunya kemana? Lu mau ke sana. Sekarang mau di sini. Bikin pusing lo. Otaknya dipakai yang milihnya hati-hati ya. Ya udah semua sisi lah. Anda ketawa enak, saya cari lucunya susah. Jadi saudara, Thomas bukan tidak memiliki keyakinan pada Tuhan, dia yakin. Hanya logikanya lebih besar daripada keyakinannya. Masalahnya ia selalu lebih mempercayai segala hal jika sudah melihatnya, karena memang ia berpikir logis. Hati-hati orang yang berpikir logis. Faktanya Allah seringkali bekerja melampaui logika. Melampaui logika. Berarti iman di atas logika. Allah sanggup bekerja dengan cara tak terlihat mata. Kesimpulan. Sorry. Agak cepat saya karena saya ada khotbah lagi. Ya. Saya pikir jam 12 saya sudah keluar dari sini. Ini jam 12:15. Mungkin dia nyanyinya udah 2 kaset putar balik. 2 album. Biarin nyanyi 2 album gak apa-apa lah. Ternyata ibadah sekarang itu ya tidak mengharapkan Roh Kudus hadir, tapi mengharapkan pembicara hadir. Ya sorry, saya kayaknya sih saya tidak pernah ngomong. Kalau jam 12-an pulang saya bisa. Oke, lain kali mungkin cari saya waktu yang luang. Ya. Baik, kesimpulan. Kita baca sama-sama ya, kesimpulan. Saya pernah nyuruh orang baca ya. Ya nggak bisa. Maju lagi, maju. Baca. Nggak bisa juga. Anda plus ya, atau min. Plus apa? Plus 2. Ada yang punya plus 2. Nggak bisa juga. Ternyata dia buta huruf. Ini gimana suruh maju? Buta huruf ya sama aja, boh. Kurang ajar itu. Oke, itu bukan nggak kelihatan, tapi apa nggak bisa baca. 3, 4. Berpikirlah dengan logika supaya kita tidak bertindak gegabah. Tapi percayalah dengan iman kita. Karena tidak semua yang masuk logika bisa dipercaya. Dan tidak semua yang kita percayai harus sesuai logika. Karena Allah mengatasi logika kita. Dan berbagilah orang yang percaya kepada Allah. Bangkitan Kristus membuat iman kita bangkit lagi. Iman harus di atas. Sebagai penutup khotbah, kalau khotbah di aliran Pentakosta nggak ada kesaksian itu kurang afdol. Hidup saya adalah melampaui logika. Saya tidak pernah memiliki usaha untuk mendapatkan uang, menghidupi istri, 2 anak, 1 mertua. Tapi dari awal, saudara, cerita nikah juga lucu. Saya udah pesen restoran dan hotel yang sekarang jadi mall sebelahnya CP itu apa? Anggrek. Dulu kan hotel tuh, hotel Anggrek ya. Ngetop tuh mahal gitu ya. Pesen di situ, lalu pesen di Cikini itu Kings, restoran. Saudara, dulu kan nggak ada handphone, adanya pager. Nah, pager saya lagi khotbah di gerejanya Pak Ade Manuhutu, Sabtu. Mau naik bunyi, saya buka. Hari ini kalau belum bayar perlunasan makan, besok ditiadakan. Ampun. Kenapa dia nggak minta uang muka?
pesen oke, tapi dia nggak pesen minta uang muka. Kelapakan. Itu gimana ya? Ada orang memberi kami emas, ya, tapi mau dijual minggu pagi kan nggak bisa. Masih tutup. Akhirnya saya ke sana minta tolong, oke deh. Nanti habis pesta kita kasih. Tapi rupa-rupanya Tuhan tolong kami cukup memberikan, ya memang nggak full gitu. Akhirnya ya itu makanya ya kalau pergi ke pesta nikah jangan kado. Bener. Saya sampai sekarang lagi cari tuh siapa yang bikin puisi, yaitu puisinya begini, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Tapi itu masuk logika. Loh saya nikah itu ya, bayangkan saudara, dapat sendok garpu itu 7. Lagi buat apa garpu sendoknya gede-gede itu buat raksasa itu, buat pajangan gitu. Setrika 8. Itu buat setrika muka, semua. Sampai-sampai saya daur ulang lagi. Ada orang, bukan gak dijual, orang nikah saya kasih aja dia. Padahal dia yang ngasih juga. Tapi ya puji Tuhan saudara ya, tercukupi. Walaupun ya itu banyak yang ngasih barang. Ya. Nah sekarang dengan semangatnya ke Hotel Anggrek. Wah, itu sampai mami saya mertua, mana nggak ada daftar? Lu katanya ini, belum bayar loh, kan nggak ngomong. Mami saya dalam nama Yesus ambil satu amplop, itu tahun 90 ya. Waktu itu ambil amplop, isinya 300.000, gede loh itu waktu. Dan kamarnya itu 300.000. Jadi nggak perlu recehan lagi. Ya nggak ada itu yang 10.000, lalu amplop ibu yang 5.000 itu nggak ada. Nggak ada. Tapi jangan tersinggung, $5.000 Amerika. Kan ngomongnya belum selesai. Dan apa yang terjadi? Lalu hidup saya dari mana? Hidup saya itu kalau khotbah dapat PK. Dapat kan Pak ya? Orang nanya kan boleh, kenapa sih diketawain? Kita sebagai hamba Tuhan harus saling mengingatkan. Jangan sampai lupa maksud saya. Gak ini bercanda. Ini bercanda, jangan masukin ke hati ya, masukkan ke pikiran. Benar juga. Siang-siang kalau gak lucu repot. Jadi saudara, banyak khotbah. Saya mau ambil rumah, gak ada. Slip gaji, orang gajinya slip. Gimana mau ada slip gaji? Mana slip gaji? Ya gajinya slip Pak saya. Tapi kalau sekarang malu betul saya malu. Tapi ya bodo amat dulu gak malu. Pak semuanya beres. Sekarang Bapak nanti bertemu dengan direktur. Saya pakai perusahaan keuangan non bank, leasing. Itu agak lumayan daripada bank kan ribet. Jadi yakinkan direksi kami Bapak bisa bayar tiap bulan. Slip gaji enggak ada, gimana? Caranya gampang. Saya bawa buku khotbah. Buku undangan khotbah. Bu, silakan cek 1 bulan saya khotbah berapa kali selama setahun ini. Dan lihat tahun depannya juga ada ini jadwal. Supaya fair, Ibu cek aja random telepon ke gereja itu. Halo, ini gereja ini. Saya mau tanya tanggal sekian minggu ini yang khotbah siapa? Oh pendeta Abraham Suala. Oh ya, datang ya Bu. Padahal sih ngecek doang. 3 kali dicek, oke. Lalu gimana? Ya hitung aja lah waktu itu minimal paling kecil 50.000. Ya. Dan saudara sekali lagi udah. Saya hidup kalau mau logika saya nggak bisa hidup membiayai istri, anak punya rumah, punya mobil, punya apartemen, kecil-kecil begini punya saudara. Gitu? Tapi sekali lagi,
Saya kasih ini ATM BCA saya sama ibu. Ibu ke ATM BCA. Kalau duit saya ada 500.000, duitnya buat ibu semua. Saya nggak punya duit, tapi saya punya apa-apa, bingung kan? Dan saya bisa pergi kemana-mana. 5 benua udah saya kunjungi. Dan saya pernah tidur di rumah Pak Rudi Gunawan. Apa nggak mantap itu? Pernah ke sana? Kalah sama saya. Orang kalau mau apply visa Amerika, paspornya harus apa? Kalau paspornya kosong bisa nggak? Hah? Tidak semua paspor ini. Paspor tidak boleh kosong. Harus ada tulisannya, nama. Pakai logika, pakai logika. Paspor kosong gimana? Ada fotonya. Pakai logika, kita bicara logika ini. Tapi saudara, betul-betul saya nggak pernah ke luar negeri. Dapat itu bisa ke Amerika. Anugerah. Dan duit di bank saya itu BCA waktu itu hanya 1.600.000. 2 juta. Tapi saya lolos juga. Karena yang pertama gagal, lalu ada orang bilang, Pak kalau gagal hubungi saya ya. Gimana hubungi Anda, orang tinggalnya di Singapura. Dan di Indonesia itu hanya 2 hari dalam seminggu. Saya coba telepon, sekretarisnya bilang, ini pendeta Abram Suala. Ya, pendeta Yohanes Abram Suala. Ya, kenapa sih kok resah banget? Bos bilang, kalau pendeta Abram Suala telepon, kamu reschedule jadwal saya. Gila nggak? Saya nyampe ke kantor dan bos udah pergi, ditelepon. Reschedule susah. Dia balik ke kantor. Peluk saya, doain saya, begitu ya. Sampai saya mikir yang mau pergi siapa? Yang pendeta mana? Dia yang doain saya. Oh, yakin Pak pasti pergi. Loh, yang jadi pendeta siapa? Gitu. Lalu saya dijadikan advisor perusahaannya, dianggap itu. Saya dapat rekening koran ya. Waktu itu korannya Pos Kota atau apa saya lupa. Tahu nggak duitnya di rekening perusahaannya cuma 1,6 juta. Cuman bedanya saya rupiah di dolar gitu aja. Cuman beda kecil lah sebenarnya. Baik saudara, tapi akhirnya pergi. Jadi kembali lagi letakkan iman kita di atas logika. Logika penting nggak? Penting. Berlogikalah. Tapi ketika suatu saat Anda harus beradu antara iman dan logika, letakkan iman di atas logika. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu boleh diam berbicara, Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sorry ya. Tapi sorry juga saya lama juga khotbah. Tidak mengurangi itu ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Abram Suala atas firman yang diberitakan. Tuhan berkati, Tuhan Yesus dimuliakan. Puji Tuhan. Kak, Syukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan dari AMCM. Kegiatan rutin AMCM yaitu berupa ibadah rutin yang diadakan setiap hari dalam kegiatan Family Devotion
yang dilaksanakan secara live streaming langsung dari Amerika dengan Bapak dan Ibu Gembala Rudi dan Ibu Nita Gunawan. Itu setiap hari jam 11. Kemudian kita setiap hari Minggu di tempat ini di Seabrook Terrace misi IMCM. Pertama yang telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan yaitu penggalangan dana untuk pembuatan sumur pompa di 3 gereja. Pertama, gereja yang kita bantu yaitu GPDI Jemaat Bukit Hermon di Kanelu, Sumba Barat. Juga di GBI Jemaat Dikira, Wawewa Timur, Sumba Barat. Kemudian Jemaat GPDI Horeb, Watu Puda di Sumba Timur. Jadi 3 gereja itu sementara kita sedang mempersiapkan untuk pompa air bersih. Kemudian kegiatan yang juga dilaksanakan di Sumba yaitu gerakan 7.000 sepatu yang sampai saat ini masih kita jalankan, di mana kita mengharapkan setiap keluarga mendapatkan bantuan 500.000 untuk bisa memenuhi 4 pasang sepatu satu keluarga. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain memang kita sedang persiapkan yaitu untuk menjalankan misi di IMCM. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk warta siang ini. Kita akan masuki doa syafaat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji syukur hanya bagi kami tinggikan buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup dalam kami menjalankan kehidupan sehari-hari. Buat hamba-Nya Bapak Abram Suala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati seluruh kehidupannya, baik dalam keluarganya ataupun dalam pelayanannya, dimanapun berada, Engkau senantiasa menyertainya. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi mereka. Berikan kekuatan iman yang baik supaya mereka dapat terus melayani di tempat ini dalam pelayanan dari International Miracle Center Ministry. Pemain musik, worship leader, operator media, sampai penerima tamu. Biarlah semua pelayan di tempat ini selalu rindu untuk memberikan waktunya selalu untuk Tuhan, serta untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Untuk kegiatan-kegiatan pelayanan kami sepanjang minggu ini, Tuhan juga memberkatinya, dan setiap pelayanan yang dilakukan Engkau memberikan hikmah dan penyertaan-Mu. Engkau siapkan pelayan-pelayan-Mu supaya mereka dapat menjalankan tugas pekerjaan-Mu dengan baik. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah segala penyakit mereka. Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna buat mereka. Buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalannya dan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini ya Tuhan, kiranya juga Tuhan bukakan jalan buat mereka. Yang belum mendapat pekerjaan, kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Buat anak-anak-Mu yang masih sekolah juga kiranya Tuhan berikan hikmat supaya mereka bisa belajar dengan baik. Ya Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun kami percaya Engkau sudah mengetahuinya. Biarlah setiap permohonan kami ini terjadi bukan karena kehendak-Mu, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui doa berkat yang akan diberikan oleh Ibu Gembala. Shalom saudara, saudara diberkati, amin. Kalau saudara ada pokok doa, tolong berikan ke depan, nanti sebelum doa syafaat, nanti para pendoa syafaat akan mendoakan ya. Jadi kita akan mendoakan, ada lagi yang memberikan pokok doa. Kita akan berdoa karena setiap Sabtu kita ada kebaktian, grup doa, tim. Jadi ini nanti akan didoakan terus ya. Sama tim doa karena tim kita berdoa sebelum kebaktian setiap hari Sabtu jam 4 sore. Jadi kalau ada yang mau didoakan berikan dan tulis di tempat ini ya. Mari kita berdoa. Ini ada doa khusus untuk Romeo Bunga ya. Kecelakaan kemarin ya. Dan ada pendarahan di tempurungnya. Sampai hari ini belum sadar ya, oke. Kita angkat tangan kita tinggi ke atas. Kita doakan dengan iman. Romeo Bunga yang masih 14 tahun. 15 tahun. Biar Tuhan jamah. Bapa di surga, kami berdoa bersama saudara-saudara kami seiman di AMCM ini Tuhan. Kami membawa adik kami Romeo Bunga Tuhan. Dia sedang mengalami kecelakaan dan saat ini otaknya, tempurungnya sedang dalam pendarahan. Dan saat ini dia belum sadar. Bapa di dalam nama Yesus kami percaya Engkau Allah sumber mujizat itu Tuhan. Oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Kami percaya Romeo Bunga juga oleh darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus, dia sembuh, pendarahannya stop Tuhan dalam nama Yesus. Kalau Engkau menolong Ibu Eva yang pendarahan Tuhan, kami percaya yang di LA Tuhan, dia sembuh. Saat ini Engkau akan juga sembuhkan Bunga Romeo di dalam nama Yesus. Kami percaya pendarahannya akan sembuh in the name of Jesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Engkau tolong Ibu Eva yang di LA Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan melakukan mujizat melalui International Miracle Center USA Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Romeo Bunga akan disembuhkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan adik Romeo ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami memberkati bangsa Israel di mana bangsa pilihan-Mu Tuhan. Apabila kami memberkati bangsa ini, kami juga akan diberkati. Kami berdoa Tuhan biar kesejahteraan ada pada bangsa Israel. Kami percaya Tuhan mereka akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Akan ada waktunya mereka akan berbalik dan bertobat serta menerima serta percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkati Israel Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulanglah jemaat. Biarlah wajah Yesus Kristus yang akan menyinari engkau. Kemanapun engkau pergi, engkau diberkati. Kemanapun engkau pergi, damai sejahtera menyertai engkau. Diberkatilah engkau. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, terlebih lagi diberkatilah rohmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Dancing. Dancing
sebelum bersaat teduh, kalau ada yang baru di sini angkat tangan, ya. Kita berkenalan dengan yang baru, karena kita keluarga dalam Tuhan ya. Dalam AMCM ini kita mau mengenal lebih dan lebih lagi. Boleh berkenalkan namanya siapa? Silakan berdiri, ya. Perkenalkan nama saya Arni. Waktu itu belum sempat ya, mari silakan. Maaf, nanti Pak sebelum doa, ya sebelum pengumuman tolong ditanyakan siapa yang baru. Ya silakan, sorry. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Emma. Emma, hai Emma, selamat datang. Ada lagi yang baru di sini. Puji Tuhan, ada Ibu Herlin ya. Ibu Herlin, silakan juga sudah beberapa kali tapi belum memperkenalkan diri. Ayo, mari silakan. Iya. Salam, selamat hari Minggu semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Ibu Pastor. Saya udah kenal lama dengan Ibu Pastor, udah 15 tahun ya, dengan teman saya udah kayak adik saya sendiri, Nindi Elis. Kebetulan suaminya sepupu Ibu Pastor Nita. Saya sih udah 3 kali ke sini ya Bu. Dan maaf, dan kemarin Ibu kita ada ibadah Padang. Ibu Nita yang menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus juga yang mengingatkan saya untuk menghubungi Ibu Nita karena hilang nomor kontak. Nah, saya cari di Facebooknya ketemu dengan tim kemarin di Villa Doa Musa. Puji Tuhan sangat diberkati. Nama saya Herlin Nilamwati Daily, asalnya Nias, Nusa Indah Aman Sentosa, di sana jauh di sudut sana, pulau kecil. Saya sih sudah lama di sini. Saya bergereja, sebenarnya ada gereja kami, gereja Nias ya, biasa gereja suku sama dengan Gemim. Dan tapi saya sering ke JPCC karena kebetulan Nindi ajak saya supaya saya bisa bertumbuh juga. Terima kasih ya Bu Nita, saya udah diajak di sini. Semoga saya nggak janji, kita berdoa dulu. Ibu Nita kemarin ajak saya untuk bisa bergabung di sini. Saya juga ada fellowship, yaitu dengan Nindi, salah satu pendirinya Nindi almarhum, The Bright Fellowship. Saat ini udah 15 tahun ya, saat ini puji Tuhan, dan itu juga tanggung jawab. Dan Ibu Nita yang minta, Ibu Nita saya bawa dalam doa ya Bu. Apa kata Tuhan? Ikuti kata Tuhan, iya. Jadi itu aja dulu perkenalan. Terima kasih waktu yang diberikan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ada lagi? Ini waktu kita santai ya. Ya, ada lagi yang memperkenalkan diri, silahkan. Yang dari Bandung, mari silahkan. Ini jauh-jauh loh dari Bandung Bapak Pendeta. Karena Bapak datang juga ya, ini hamba Tuhan juga loh. Ya, suka pelayanan. Ibu lain-lain ini saya kenal udah lama ya. Mari silakan dengan anaknya, silakan memperkenalkan diri. Shalom. Waktu saya kesini beberapa minggu yang lalu, sebetulnya istri saya juga ke Jakarta. Tapi kita pisah mobil, jadi nggak ketemu. Beliau ke Kelapa Gading, saya ke sini. Gitu. Terus lagi besuk doain saudaranya, jadi pamannya belum percaya Tuhan, jadi sambil menyelam sambil minum air ya Bu ya. Kalau minum air babok Bu. Oke, ini istri saya 1, anak saya 3, kan saya udah bilang kan ya. Yang pertama cowok, kedua laki-laki, ketiga pria. Nah ini si pria. Buka maskernya boleh. Namanya Dave Wilbert. Hai Dave. Hai Dave. Tapi di keluarga saya Hermanus, nggak ada Amadeus. Jadi karena anak-anak pada masa lalu pemerintah Indonesia nggak boleh pakai nama orang tua. Jadi saya bingung, nggak ngerti gimana di Bandung tuh. Saya bilang harusnya nama saya
Dev Wilbert Sugiarto gitu ya, kan nama keluarga ya. Tapi kata yang ngurus, nggak boleh namanya. Jadi cari nama baru. Jadi kita pakai namanya Amadeus. Semoga dia senang bermain musik. Ternyata memang senang. Padahal ini istri saya namanya Livia Magdalena. Sering dipanggil sama ibu gembala namanya Len. Nama kerennya gitu. Ya kan udah cerita ya, anak pertama saya sekarang sama istrinya tinggal di Australia, di Shepparton. Sudah melayani juga Tuhan di gereja GBI Paniko bersama istri sebagai pemain musik, istrinya sebagai WL. Anak kedua bersekolah di Jerman, beberapa minggu lalu juga baru melamar calon istri, orang Bandung, sekarang bersekolah di Jerman. Tahun depan kita doain supaya lulus, dan dia mau berkarya dulu di Jerman, juga ikut gereja Kristen Jerman, GKJ. Jadi di sana melayani, tidak melayani sebagai pemusik tapi bagian ngangkat-ngangkat. Kadang-kadang ngangkat alat ini ya, tapi semua. Kalau Dev yang ini yang pria ini sekarang ada di gereja di GBI di Bandung, juga suka melayani pemain musik. Cuma pemain cadangan, tapi oke lah. Bermainnya bass. Dan gurunya bapak ini yang kelurian siang-siang, kalau malam ngumpet katanya. Oke, sekian perkenalannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Satu hal lagi, beliau ini sering sekali membantu kita dalam hal kaos ya. Puji Tuhan, itulah ya. Kaos-kaosnya bagus ya, luar biasa. Ada lagi yang mau perkenalan? Ya. Oke, kita selesai. Ibu Miss Hana tadi yang bersaksi kepujian.